Hai Smart Traders Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya di hari ini, perdagangan di tanggal 18 bulan Oktober 2021. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita masuk dulu ke iPod. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Kita bahas IATA dulu nih. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya. Oke, nah hari ini perusahaan seperti yang saya katakan tadi, perusahaan IATA ini sudah istirahat ya kurang lebih 5 tahun. Kemudian hari ini di tanggal 18 Oktober 2021 mengalami kenaikan sampai auto reject atas di harga 67 ya. Nah, harganya kemarin itu 50, jadi harganya mentok di bawah ya. Tidur nih selama bertahun-tahun, sudah tidur 5 tahun ya. 5 tahun harganya 50, kemudian hari ini mengalami kenaikan sampai auto reject atas di harga 67. Nah, bagi kalian yang ingin atau senang dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki fluktuasi seperti ini, bisa ngantri besok ya di perdagangan yang berikutnya kalau misalkan hari ini belum kebagian. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi nih di perusahaan ini. Seperti itu, kita lihat dulu, kita lihat broker summary-nya ya. Kita lihat data broker summary-nya. IATA. Oke. Nah, kita show. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 sekuritas yang memborong dari saham IATA ini. Jadi, kalau saya sendiri, kalau kita hitung ya, kalau saya sendiri menghitung antara buyer dengan seller, maka netnya kita itu, net hasil perhitungannya itu kita dapat cukup besar ya. Kesimpulannya itu massive accumulation seperti itu. Jadi saya juga menggunakan tools terbaru, yaitu tools Detector ya, yang saya pelajari dari guru saya, yaitu Mas Arga. Nah, di situ saya menggunakan Detector ini, kesimpulannya yaitu massive accumulation seperti itu. Jadi ada akumulasi, ada dikumpulkan barang yang cukup banyak seperti itu dari retail. Nah, sekarang sehingga harganya cukup tinggi kenaikannya, itu menyentuh auto reject atas. Nah, berbeda dengan Pura kemarin. Kalau perusahaan Pura kemarin ya, kode sahamnya Pura itu di kenaikan pertamanya itu sudah menunjukkan indikasi penurunan seperti itu. Ini berbeda dengan saham IATA ini, karena kalau saya melihat kalau besok akumulasi lagi, besar kemungkinan ya bahwa saham IATA ini akan menyentuh ke harga Rp100 nantinya. Mungkin di hari ketiga seperti itu. Tapi tetap kita harus menghitung antara net buyer dengan net sellernya seperti itu. Aksi yang sebenarnya itu lebih kuatnya yang mana, buyer atau seller seperti itu. Oke. Nah, itu mengenai saham IATA. Nah, kita masuk ke perusahaan yang kedua, itu kita masuk ke PANI ya, atau perusahaan Pratama Abadi Nusa Industri. Kita masuk dulu PANI. Oke, kita lihat. Nah, ini harga sahamnya selama 1 minggu terakhir ya. Ini dari sini ya, harganya sudah naik dari harga 300-an sudah menyentuh ke 1175. Ini luar biasa kenaikannya. Dan di sini kalau kita lihat, kalau kita hitung net buyer dengan sellernya di broker summary-nya selama 1 minggu terakhir, itu kesimpulannya atau keterangannya terakhir atau kesimpulannya itu big accumulation.
Jadi ada akumulasi besar. Nah, di sini seperti itu. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau membeli perusahaan ini bisa saja ya. Tergantung keputusan Anda ya. Karena di sini saya tidak memberikan rekomendasi. Saya hanya menjelaskan bahwa perusahaan ini mengalami kenaikan seperti itu. Kalau Anda mau membeli silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa seperti itu. Itu murni keputusan berada di tangan Anda sebagai seorang investor. Nah, kita lihat dulu broker summary-nya nih. Kita lihat broker summary-nya selama 1 minggu supaya kita bisa lihat datanya seperti itu. Kita ganti dulu PANI ya. PANI, kemudian periodenya 1 minggu terakhir yang tanggal 18. Kita mulai tanggal 12 ya. 12 bulan 10 kita show. Nah, di sini kelihatan YP membeli dalam jumlah yang cukup besar akumulasi. Kemudian PD, nah, XC ini, PD ini broker retail ya. Ini XC retail seperti itu. Kemudian YP ini perusahaan, bukan perusahaan. YP ini investor besarnya nih. Nah, di sini retailnya yang jualan. Di sini ada Mandiri, bukan Mandiri. Di sini ada BNI Sekuritas ya yang menjual seperti itu. Jadi retailnya jual, investor besarnya beli. Jadi harganya naik cukup besar seperti itu. Oke, kita masuk ke perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga itu Bank Just Trust Indonesia atau BCIC. BCIC. Oke, kita enter. Nah, ini setelah tidur bertahun-tahun, harga sahamnya kemudian dinaikkan, naik ya, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun. Nah, ini hati-hati ya dengan perusahaan seperti ini. Kita harus melihat nih di sini selama 2 hari belakangan ini kesimpulannya apa, seperti itu. Kita lihat dulu broker summary-nya. Kalau kita lihat dari data broker summary-nya BCIC, kita akan temukan, nah di sini dari tanggal 18, tanggal 17 ya, 17 dan 18 kita ingin lihat. Oh, bukan 17 ribu kemarin ya. Tanggal 16 15 hari Jumat ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 15 sampai tanggal 18 ini, di 2 hari perdagangan terakhir, YP itu akumulasi ya, kumpulkan. Nah, di sini terus kelihatan ZV atau ZV ya, ini sekuritas apaan ini? Ini sekuritas investor besar nih. Di sini jualan cukup besar. Jadi ini kesimpulannya kalau kita lihat dari detektor ya, untuk deteksi menggunakan detektor, kesimpulannya itu big distribution. Artinya ada dilakukan distribusi dengan jumlah yang cukup besar seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau Anda ingin membeli silahkan ya. Tapi kalau saya pribadi saya masih mengamati ya. Kalau untuk perusahaan ini seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time di video selanjutnya.